Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita-berita yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi dan berita terupdate. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas berita pertamanya, teman-teman. Ternyata ini bukan hanya sekedar gosip isapan jempol semata, teman-teman. Tapi ini benar-benar sudah viral dan diperbincangkan di salah satu media. Ini pun membahasnya. Inilah.com yang sudah mendapatkan centang biru di TikTok, teman-teman. Beredar foto dan video narasikan Sekjen PDIP Hasto selingkuhi istri teman viral di medsos. Istri teman baiknya katanya ya. Foto tersebut diambil di depan mobil Alphard hitam yang terparkir di lobi diduga di hotel. Meski sudah menjadi bahan perbincangan warganet sebelum ada konfirmasi dari Hasto, Yola ataupun Heru Dewanto sang suami. Wow, apakah ini akan terus berkepanjangan? Nanti kita akan saksikan dan kita lihat komentar netizen apakah mereka tahu tentang hal ini ya, teman-teman ya. Cari info tentang Emiliana Indri Yola guys. Pak Hasto paling oke lagi puber-puber kedua guys. PDIP ya. Lalu Felicia dikemenain. Salutnya yang buat video ini bisa tahu kemana perginya Hasto dan Yola. Keren kali. Begitu isu Yola muncul, Hasto tidak nampak batang hidungnya. Jangan-jangan benar nggak? Tuh. Aduh. Tapi saya belum mau mengatakan ini adalah sebuah kebenaran. Ini masih hanya dugaan, teman-teman ya. Karena beredar foto dan sebuah video narasi selingkuh, hanya narasi semata, tapi kita ikuti nanti seterusnya perkembangan beritanya seperti apa. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Ini teman-teman, saya sudah bahas ini video ini kemarin bahwa baru kali ini saya melihat Pak Prabowo itu pidato menekankan sesuatu yang benar-benar krusial seperti korupsi ini dengan tenang. Biasanya Pak Prabowo kan kalian pernah mendengar ketika Pak Prabowo mau memberikan warning, peringatan-peringatan kepada para koruptor. Hei kalian para koruptor. Seperti itu teman-teman. Tapi ini begitu kalem, tapi benar-benar tajam teman-teman. Ya. Dalam konteks ini saya melihat ada etiket baik dari seorang Pak Prabowo di mana memberikan kesempatan. Sudahlah, saya tahu kalian permainan kalian. Saya memberikan kesempatan, kembalikan uang negara. Bahkan Pak Prabowo mau seolah-olah menjaga nama baik mereka. Mungkin mereka ini yang disebutkan ada orang besar yang mempunyai nama besar mungkin. Dan Pak Prabowo sudah tahu ini orang-orang. Mungkin ada persahabatan, ada jalinan hubungan baik Pak Prabowo dengan mereka. Kemudian Pak Prabowo, sudahlah, saya memberikan kesempatan. Kalian kembalikan
yang sudah kalian curi dengan cara baik-baik. Nanti akan disediakan kok caranya agar supaya kalian tidak malu dan sebagainya, teman-teman. Tapi kalau kalian masih bandel dan masih menganggap remeh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dengan tenang tadi, dilihat saja. Semakin hari saya makin fans sama Pak Prabowo dengan kepemimpinannya seperti ini, teman-teman ya. Lihat seorang pemimpin yang bijaksana, yang tegas dan lugas, benar-benar mempunyai sebuah visi dalam pemberantasan korupsi dengan benar-benar serius. Masih dalam 2 bulan, tapi koruptor semua sudah mulai pada ketangkap semuanya. Baru 2 bulan, teman-teman. Dan Pak Prabowo mengatakan dalam 6 bulan nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Wow. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai modal politik. Yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Eno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Eno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Nah itu kalau Seno di Manado itu usus Seno ngana. So crazy like that, teman-teman. pengaruh ya? Betul. Seno Kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP, karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru makin banyak itu digerogoti, bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2. Lucu juga Bapak 16% ini. Bapak 16% muncul lagi. Soal bela rakyat kecil, bikin video seolah-olah membela rakyat, dan captionnya pajak memang sumber pendapatan utama negara. Namun dalam situasi ekonomi kita saat ini, keputusan pemerintah menaikkan PPN jadi 12% bukan keputusan tepat. Apakah ini keadilan? Tanya pada ibu dong Pak. Ini kan undang-undangnya udah dibuat 2021 lalu Pak. Kenapa pas di 2021 Bapak nggak protes? Yang menyetujui adalah DPR. Dan ini adalah fraksi partai yang menyetujui undang-undang HPP. Ini kan ada partai itu Pak. Terus yang menolak tuh cuma PKS Pak. P-nya doang yang sama. Belakangnya K sama S-nya nggak sama, Pak. Yang menolak PKS. Bukan, kalau gini kan Bapak sama Ibu jadinya kelihatan nggak kompak, Pak. Tapi gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Zigigis. Polisi menetapkan seorang anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Supriyati, sebagai tersangka penggunaan ijazah palsu pada pemilihan anggota legislatif pemilu 2024. Anggota DPRD tersebut telah menjabat selama 4 bulan. 4 bulan. Yang dituduh Jokowi. Ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menetapkan seorang anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Supriyati, menjadi tersangka penggunaan ijazah palsu. Tersangka Supriyati menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar pada pemilihan anggota legislatif pemilu 2024, daerah pemilihan 6 meliputi Kecamatan Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram. Dalam kasus ini, anggota fraksi PDI Perjuangan yang baru menjabat 4 bulan sebagai anggota DPRD tersebut menjadi tersangka bersama Ahmad Sahrudin yang merupakan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bougainville yang menerbitkan ijazah paket C palsu. Ijazah paket C palsu ya. Said Didu sekarang semakin dibongkar itu sama Batman Power ya, dan Coki ya. Gila itu. Punya tanah 10 hektar. Mungkin ini karma ya bagi Said Didu ya. Kenapa dia soal PIK 2 ini menyerang, ujungnya adalah ke Pak Jokowi gitu. Nah sekarang oleh barisannya dia dulu diserang gitu loh, Batman Power sama Coki. Ini banyak juga yang ngomong katanya Batman Power udah masuk angin dan sudah diternak sama Mulyono gitu bahasanya. Batman Power sudah chat DM ke saya, nggak ada itu dia dapat backingan dari Mulyono atau Pak Jokowi ya urusan ini.
Saya sekarang agak percaya ya dengan Batman Power, dengan Coki ya dalam hal ini. Si Batman Power. Ya kalau dia bohong ya dia masuk neraka lah. Tapi nggak ada dia bicara berdasarkan kebenaran infonya. Japri DM saya bisa tunjukin kok DM-nya. Gara-gara set Kalau hidup. Ketua Umum PDI Perjuangan. Oh, nanti itu kita bahas itu teman-teman ya. Dimana tuh deklarasi pada rame-rame membuat pembelaan kepada ibu ketuanya. Bukannya siap mati buat bangsa dan negara, siap mati buat ketum dan partai dan keluarga ketum. Oke teman-teman semua ya, semoga berita-berita yang kita saksikan tadi bisa memberikan pencerahan kepada kalian semua. Dan semoga bisa memberikan berita-berita terupdate. Silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya mau pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye teman-teman.